I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelas ini saya mulai, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum Ibu mulai perkuliahan hari ini, mari kita absen. Rizky Aditya, Afidal Fikri, Nanda Rizky, Laila Puror, Angel, ada, Rahmatulisa. Oke, hadir semua. Bagaimana kabar anak-anak Miss hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sepertinya wajah-wajah kurang semangat ya. Kenapa, Mas Fikri? Kenapa? Oh, patah. Emang kalau udah kelas 12 itu sering-seringnya patah hati ya? Kenapa? Fokus UN. Apa fokus PTN? Itu alasan kelas sih. Ada pepatah yang bilang, jadi mahasiswa atau murid adalah sebuah privilege, dan nggak semua manusia di bumi ini mempunyai privilege. Apa sih privilege itu? Sebuah peluang yang bebas atau keuntungan. Jadi kalian sebagai siswa yang duduk di sini mempunyai keuntungan, karena nggak semua bisa kuliah seperti ini, menikmati bangku, menikmati ruang yang ber-AC ini. Jadi patut disyukuri. Nah, Miss mau tanya nih, dari Mas Rizky dulu. Mas Rizky rumahnya mana? Malang. Malang mana tepatnya? Kabupaten. Menurut Mas Rizky itu kota atau desa? Desa. Kalau Mas Fikri, namanya mana? Surabaya. Itu termasuk kota apa desa? Kota. Kalau Mas Nanda, namanya mana? Itu termasuk kota atau desa rumahnya? Desa setengah kota. Oh, tengah. Ya. Tengah. Kalau Kak Lala? Itu termasuk? Desa. Angel? Termasuk desa atau kota? Kota. Kalau terakhir, Anis? Pasuruan. Itu termasuk kota atau desa? Tengah-tengah. Nah, seperti halnya materi yang akan Miss bahas hari ini, geografi yang bernamakan tentang desa atau kota. Next. Nah, Angel bisa dibaca yang keras. Mengenal perbedaan kota dan desa. Kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen serta Silakan masuk ya. Untung nggak Ibu Gus Amin kami. Silakan diisi. yang membedakan desa dengan kota adalah desa itu merupakan masyarakat agraris, sedangkan kota sendiri itu merupakan non agraris. Nah, good job girl. Ada sesuatu ini Miss untuk kamu. Sis Candy. Nah, Ini saya yang baca. seperti halnya yang udah dibaca teman kalian, kota merupakan suatu sistem kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan. Nah, ini ada kata kuncinya, kota kepadatan. Penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen serta coraknya yang materialistik. Berarti di kota itu sistem ekonominya itu terstruktur, ada yang
Oh, kota itu asli, baru tahu ibu. Ini kota. Iya. Kamu belum minum susu pagi ini kayaknya ya. Iya, ya, nggak apa-apa. Itu banyak uang. Kenapa rumahnya banyak pabrik? Ya makanya Pasuruan itu ya. Iya. Padahal kurang dua loh. Oh, nggak apa-apa. Nah, mempertanggungjawabkan jawaban dari Mas Nanda. Kenapa padat penduduk, bangunan megah dan kemacetan? Bisa dijelaskan? Ya, karena padat penduduk merupakan pusat dari kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Jadi penduduk banyak yang tinggal di kota karena tuntutan pekerjaan di kota, dan juga ada penduduk tetap juga. Jadi kedua pencampuran itu yang menyebabkan padatnya penduduk di kota. Bisa ya? Ini ada apa ini kompon slide? Lah, ini banyak pabrik, bisa dijelaskan? Anis, kenapa sih kota itu banyak pabriknya? Boleh juga banyak polusi dan minyak udah banyak. Iya, tepuk tangan untuk teman aja. Good job. Sekarang Kak Lala, bisa dijelaskan bagaimana karakteristik desa? Loh, mana rumahnya Bu? Oh, malah dulu kamu ya. This is for you. Makasih. Sahabat Gibran, Pak Dewi. Ya, bentar, ada konsleting. Nah, this is. Nah, jangan dulu. Ya, dijelaskan kenapa kok karakter desa itu gotong royong, pemukiman tidak merata, bersifat homogen. Kenapa Kak Lala? Karena di desa itu masih banyak kegiatan yang dilakukan bersama gotong royong, kayak bersih-bersih desa, terus kayak kalau ada rumah warga yang mau dibangun itu pasti ada gotong royongnya. Terus pemukiman tidak merata. Ya, di desa itu pemukimannya tidak merata, kayak satu rumah ke rumah yang lainnya itu masih jauh. Terus bersifat homogen karena banyak tumbuh-tumbuhan. Warganya itu Ya, kenapa itu homogen? lupa Bu, homogen itu apa? Lupa. Sesama. Sesama jenis. Maksudnya jenis masyarakat. Iya. Oh, iya. Maksudnya petani. Iya, maksudnya gitu. Ya, terima kasih. Bentar ada gift untuk Kak Lala. This is for you. Sombong dulu. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nanti Allah marah. Allah tidak suka. Nanti Allah marah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan. Lalu selanjutnya perbedaan sosial di kota dan desa. Nah, pertama seperti yang dijelaskan teman-teman kalian tadi, kalau di kota itu padat penduduk, hidden, fasilitas yang memadai, apatis dan polusi. Nah,
apatis. Apatis itu apa sih Kak Lina? Ayo, siapa yang tahu apatis? Saya Bu. Kak Lina, banyak namanya Kak Lina ya. tadi Kayak hal yang normal. Apa? Hal yang normal. Hal yang normal bisa disempurnakan Mas Fikri? Jadi kalau pengalaman saya itu apatis itu Apa? masyarakatnya tidak peduli dengan masyarakat. Aduh, Acu tak acu. Jadi kalau di kota itu acu tak acu. Karena penduduk kota itu lebih penting kerja ya. Jadi kalau di lingkungan masyarakat itu mereka acu tak acu. Lalu perbedaan sosial di desa itu dekat dengan alam, sederhana, kurangnya fasilitas umum, gotong royong, dan sejuk. Maksudnya sederhana nih, apa Kak Rania bisa dijelaskan? Kenapa kok sosial di desa itu sederhana? Karena masyarakatnya masih peduli satu sama lain, Bu. Masih suka ngebantuin, Bu. Kan kalau di kota ada pabriknya biasanya, Bu. Ada upahnya yang harus di. Oke. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi awal sampai akhir ini, apa pemahaman Anda tentang desa dan kota? Rizky, apa pemahaman Kak Rizky tentang desa dan kota sejak awal materi hingga akhir ini? Perbedaan karakteristik tertentu dari desa dan kota, di mana karakteristik kota itu cenderung memiliki kepadatan penduduk, kemudian tempat industri, kemudian dari segi masyarakatnya itu pun juga memiliki sifat gaduh. Namun sebaliknya, bagi masyarakat desa itu berbanding balik, di mana masyarakat desa itu mereka masih memegang erat dengan budaya mereka, masih suka melakukan gotong royong, peduli satu sama lain, serta memiliki lingkungan alam yang sangat hidup. Nah, Ucok, ternyata sudah dijelasin semua ya. Ada gift untuk kamu. Nih, sama-sama. Nah, tadi udah disampaikan oleh Mas Rizky tentang bagaimana perbedaan tempat di kota dan desa, bagaimana sosialnya. Lalu untuk penutup hari ini, Ibu kasih homework untuk kalian. Kalian kan punya tempat tinggal di sana, entah itu di Pasuruan, di Kabupaten Malang. Nanti kalian membuat sebuah esai menceritakan tentang tempat tinggal kalian, entah itu tempat kalian tergolong kota atau desa, seperti itu. Untuk penutup materi hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa dipelajari lagi materi hari ini dan homeworknya jangan lupa dikerjakan. Apabila ada pertanyaan bisa chat Miss lewat WA atau grup. Apabila ada salah kata atau kurangnya penjelasan, Miss minta maaf. Akhirul kalam.